Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja kalian berada. Alhamdulillah, saya berada di tempat ini ditemani oleh Teh Wini Ardianti, kemudian Teh Dike Pradina ya, dan juga yang lain ya. Kita akan membahas tafsir Jalalain Al-Baqarah ayat yang ke-8, 9, dan 10, berbicara tentang orang munafik ya. Ya, kita meminta kepada Allah untuk diberi petunjuk ya, dengan petunjuk jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Ditunjukkan di dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian kita menolak ghairil magdubi, bukan perjalanan orang dibenci. Siapa mereka? Yaitu orang kafir, ditunjukkan pada ayat 6 dan 7, innalladzina kafaru dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiganya waladolin, dan bukan orang yang tersesat. Siapa mereka? Mereka adalah orang munafik, ditunjukkan di dalam ayat ke-8, 9, 10, dan seterusnya dari surat Al-Baqarah. Nah, yang akan kita kaji sekarang Al-Baqarah ayat 8, 9, 10. Ya, ada yang membacakan? Teh Dike, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa minan nasi, coba lihat teksnya. Dan di antara manusia, artinya tidak semua. Jadi kalau misalnya Anda sedang berkumpul dengan banyak orang, nah di antara banyak orang itu ada yang munafik ya. Tidak semuanya pro kita, atau mungkin saja kelihatannya pro kita tetapi dia munafik. Ya ada saja begitu ya. Nah, di kalangan di zaman Nabi juga begitu. Sholatnya tepat berada di belakang Nabi. Ya, paling depan, sop paling depan. Tetapi dia tidak beriman sesungguhnya. Ya ada yang seperti itu. Nanti kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang, yaqulu, yang berkata orang tersebut atau man tersebut, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wabil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Yang disebut di situ rukun iman cuma dua, yaitu Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena kalau kepada Nabi, kepada yang lain itu banyak orang yang percaya ya, tapi kepada hari akhir karena belum dialami, maka banyak orang yang tidak percaya. Coba dilanjutkan tadi ke ya, wabil yaumil akhiri, terus yaumil kiamati, yaitu hari kiamat. Jadi yaumil akhir itu adalah hari kiamat. Li'annahu, karena hari akhir itu adalah akhirul ayami, hari yang paling terakhir. Tidak ada hari lagi setelah hari kiamat ya, tidak ada hari lagi. Sekarang ini hari silih berganti. Saya berbicara pada hari ini, hari apa ini ya? Ini hari Rabu ya, besok hari Kamis, besoknya lagi Jumat, dan seterusnya berputar. Nah, setelah hari akhir itu tidak akan ada hari-hari yang namanya hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, itu tidak akan ada. Karena dia adalah akhirul ayyam, yaitu hari yang paling terakhir ya. Coba dilanjutkan. Wamahum ya, wamahum, padahal mereka itu tidak bimu'minin, beriman. Wamahum, padahal mereka tidak bimu'minin, beriman. Mereka tidak beriman, bukan mukmin mereka itu. Jadi mereka hanya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Wamahum bimu'minin. Ya. Ya.
Ru'ya, ru'ya itu artinya diperhatikan. Fihi makna man. Fihi di dalam ayat tersebut makna man, yaitu makna dari kata man. Wa minan nasi man, nah itu man di situ ya. Makna man, makna dari man. Wafi domiri. Wafi domiri, dan di dalam domir. Yakulu lafduha. Ya, wafi domiri yakulu, dan di dalam domir yakulu. Di dalam kata yakulu itu ada domir. Domir itu kata ganti, yaitu domir bariz muttasil ya. Domir barid ada kata ganti, yaitu huwa. Jadi wa minan nasi may yakulu, man ada yang berbicara, man ada orang yang yakulu berkata huwa. Huwa itu man itu tadi berkata dia. Ya, dilanjutkan. Ayat selanjutnya. Iya, dilanjutkan. Yukhadi'un. Yukhadi'una Allaha. Mereka itu menipu ke Allah, kepada Allah. Walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman. Bizhari, dengan menampakkan. Bizhari hilafi, dengan menampakkan yang berbeda. Ma'abtonuhu, dengan apa yang abtonu, yang mereka batinkan, mereka rahasiakan, begitu ya. Minal kufri, berupa kekufuran. Ya, liyadfa'u, ya, agar mereka dapat menolak ya dari mereka. Ya, anhum, dari mereka. Ahkamahud dunyawiyah, yaitu hukum-hukum dunyawiyah. Ya, coba diulangi lagi ya. Iya, jadi ayat ini yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka itu menipu Allah, seolah-olah menipu sebetulnya ya. Allah itu kan tidak bisa ditipu, tapi seolah-olah mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman, yaitu dengan apa? Bizhari hilafi ma'abtonuhu. Bizhari, dengan menampakkan bihilafi, dengan yang berbeda dengan apa yang ma'abtonuhu, yang mereka rahasiakan. Minal kufri, berupa kekufuran. Jadi mereka itu menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, ya. Izharul iman fi lisanihi, yaitu mengizharkan keimanan di dalam lisannya dengan mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi wa abtonu, dan mereka itu menyembunyikan al-kufro, kekufuran di mana? Dalam hatinya. Dalam hatinya mereka itu kafir, tapi di lisannya mereka itu menyatakan beriman, begitu ya. Jadi diulangi, yaitu bizhari hilapi, nggak pakai ba, nggak pakai ba, bihilapi, nggak, ya, bizhari hilapi, dengan mengizharkan yang berbeda dengan sesuatu abtonuhu, yang mereka rahasiakan, minal kufri, berupa kekufuran. Liyadfa'u, agar mereka dapat menolak anhum, dari orang-orang yang beriman. Ahkamahum. Ya, ahkamahud dunyawiyah, hukum-hukum Allah yang bersifat dunyawiyah. Jadi hukum-hukum dunyawiyahnya itu apa? Orang-orang munafik kan, hak orang-orang kafir itu kan tidak punya hak. Misalnya di dalam bertetangga ya, tetangga itu kan ada tiga macam tetangga. Yang pertama, tetangga dengan 3 hak. Kedua, tetangga dengan 2 hak. Dan yang ketiga, tetangga dengan 1 hak. Tetangga yang
dengan 3 hak itu, pertama rumahnya dekat dengan kita, ngareneng tuh ya, kiri kanan, depan belakang, dekat sekali dengan rumah kita, bahkan nempel. Nah, itu hak yang pertama. Yang kedua, dia itu muslim, ya rumahnya nempel, ya dia muslim. Nah, itu dengan 2 hak. Nah, yang ketiga, hak yang ketiga, ya tetangga itu saudara, misalnya apakah adik, apakah kakak. Nah, itu dengan 3 hak. Nah, kalau yang dengan 2 hak itu misalnya cuman rumahnya dekat, dia itu misalnya saudara tapi bukan muslim, saudara tapi bukan muslim, maka ya kalau saya punya mangga 2, kepada siapa dulu saya memberi? Ya tentu kepada yang 3 hak itu tadi, nya dulur, nya deket, nya Islam, ya. Nah, baru kalau punya satu lagi untuk siapa? Tetangga dengan 2 hak, ya dekat rumahnya, ya dia itu misalnya saudara, ya walau tidak seagama begitu ya. Nah, kalau hanya satu tetangga saja, cuma dekat saja, dia bukan saudara, dia bukan muslim, kan mangganya cuma dapat ada 2 tuh. Jadi untuk 2 orang saja. Yang satu satu hak itu tidak mendapatkan bagian. Nah, jadi untuk menolak hukuman-hukuman duniawiyah, mereka itu menyatakan beriman, padahal dia tidak beriman, gitu ya. Kalau kurban yang didahulukan mukmin dulu, zakat fitrah yang didahulukan mukmin dulu, yang kafir nanti kemudian, gitu ya. Nah, jadi untuk menolak hukuman duniawiyah, mereka berani mengatakan kami itu beriman. Berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan di dalam batinnya, begitu. Coba dilanjutkan tadi ke. Ya, wama yahda'una, wama padahal mereka itu tidak, yahda'una mereka menipu, wama yahda'una padahal mereka tidak menipu, ila anfusahum kecuali kepada diri mereka sendiri. Li'anna wabala. Ya, li'anna wabala karena akibat. Wabala itu artinya akibat. Khidaihim tipu daya mereka. Roji'un itu akan kembali ilaihim kepada mereka. Fayab tadihuna maka akan terbuka mereka. Ya, kedok mereka itu akan terbuka pidunya di dunia ini, bi'itla'ilahi dengan ditampakkannya oleh Allah nabiyahu kepada nabinya, alama terhadap apa yang abtonu mereka sembunyikan, wa yu'aqobuna dan mereka akan mendapatkan siksa fil akhirati pada hari akhir. Wa ma yasuruna tetapi mereka itu tidak merasakannya. Ya, yasuruna itu maksudnya ya alamuna, jadi mereka tidak mengetahuinya. In anna hidahum bahwa tipuan mereka itu li anfusihim bagi diri mereka sendiri atau kembali kepada mereka sendiri. Wal muhda'atu ya, sedangkan tipuan itu adalah ya iya huna di sini min wahidin dari seseorang. Iya, ka'akobta atau ka'akobtu bolehlah. Ka'akobta seperti engkau memberikan hukuman al-liso kepada pencuri. Liso itu artinya pencuri. Iya, wa dzikrullahi dan disebutnya nama Allah fiha di dalam ayat tadi. Tahsinun itu untuk tahsin, untuk membaikan begitu. Segitu.
fi qiraatin Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraah, dalam satu bacaan. wa ma yahda'una. Wa ma yahda'una, ya, mereka itu tidak menipu. Yahda'una atau yukhadi'una? Ya, setelah kho-nya ada alif enggak? Setelah enggak ada. Tidak ada. Wa ma yahda'un, ya, wa ma yuhdi'un dan lain sebagainya lah. Begitu ya? Ya, kembali saudara sekalian, dari mana tadi yang belum dijelaskan itu tadi? Yuhadi'unallaha waladina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum, ya. Padahal mereka itu tidak menipu kecuali kepada diri mereka sendiri. Nah, dengan menipu kepada Nabi dan orang-orang yang beriman, ya, kelak di kemudian hari tadi disebutkan bahwa Allah akan memberikan informasi kepada nabinya siapa saja di antara mereka itu orang-orang yang munafik, ya. Nah, jadi ketika perang Uhud itu Nabi menyampaikan kepada salah seorang sahabat, apakah Huzaifah ibnul Yaman, Nabi itu menunjukkan itu yang munafik itu si anu disebutkan itu, ya. Ya, oleh karena itu Umar ibnul Khattab ketika akan mengangkat jabatan penting pada pemerintahannya itu selalu bertanya kepada Huzaifah, ya, apakah ini orang munafik atau bukan, apakah itu orang munafik bukan, karena ada orang yang mendapatkan bocoran dari Rasulullah siapa orang munafik itu, gitu. Nah, pada saat Nabi Muhammad berada di Masjid Nabawi, ya, Nabi menyampaikan siapa saja mereka itu yang orang-orang munafik itu. Jadi walaupun mereka tadi mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah itu memberikan bocoran, ya, bocor halus gitu, ya. Bocoran kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Siapa saja orang munafik itu. Ya, orang munafik itu kan kita tidak tahu begitu. Tadi sholatnya selalu pada sop yang paling depan, selalu bersama dengan Rasulullah, tapi mereka itu munafik. Hanya untuk apa? Hanya untuk menghindari hukuman-hukuman di dunia ini, ya, supaya apa? Supaya tidak terkena hukum. Ya, seperti itu mungkin Teh Arianti, Teh Dike, ayat yang ke-9 dari surat Al-Baqarah. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-10 yang terakhir pada pertemuan ini. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim, pada kolbu, ya, saya tidak bisa berani mengartikan hati. Qulub aja, mungkin saja jantung begitu, ya. Kenapa saya tidak berani mengartikan hati? Karena di dalam ayat Quran qulub itu kadang bisa untuk berpikir. Pertanyaannya, apakah hati itu bisa untuk berpikir atau hanya untuk merasa? Yang berpikir itu kan berarti ada neuron. Nah, yang ada neuron itu adanya di jantung. Jantung itu ada 40.000 neuron, makanya jantung itu bisa berpikir. Oleh karena itu kata kolbun atau kulubun jamaknya diartikan dengan jantung. Fi qulubihim maradun, pada hati mereka atau pada kulub atau kolbu mereka, maradun, ada penyakit. Iya, penyakitnya apa? Syakun, berupa keraguan. Ragu terhadap Allah, ragu terhadap Rasulnya. Ya, jadi orang-orang itu ragu terhadap Allah dan ragu terhadap Rasulnya. Sakun, wanipakun, dan nifak. Ya, kenapa saya katakan ragu? Begini, orang Yahudi, ya, ada suku Aus, Hajraj, Bani Nadir, Bani Nadir, Bani Kainuka, ya, apalagi satu lagi, ya, ya, tiga suku di sana. Kenapa tiba-tiba ada orang Yahudi di Madinah pada saat Nabi hijrah? Karena orang Yahudi itu tahu, ya,
informasi dari kitab Taurat, nanti akan ada nabi akhir zaman hijrah dari Mekah ke Yasrib. Nah, sebelum Nabi Muhammad pindah atau hijrah, maka orang Yahudi itu segera hijrah ke Yasrib atau Madinah untuk menyambut kehadiran nabi akhir zaman. Ya. Tapi setelah nabi itu datang ke Madinah, mereka itu ragu-ragu. Timbullah syak, begitu ya. Kemudian timbul juga kemunafikan. Ya, lain di bibir, lain di hati gitu. Orang-orang munafik itu kan begitu ya. Mencari muka. Ya, jadi ada orang yang dua muka dan ada orang yang mencari muka. Seharusnya orang yang punya dua muka berikan satu mukanya kepada yang mencari muka. Nah, itulah orang-orang munafik gitu. Ya, mencari muka. Ya, kenapa? Takut kehilangan posisi dan jabatan ya di Madinah itu gitu. Jadi kalau mereka menyatakan kekufuran, tentu tidak akan ada jabatan. Oleh karena itu mereka mengaku kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sebetulnya mereka tidak beriman. Hanya untuk memperoleh keuntungan duniawiah saja. Jadi, fi qulubihim maradun, penyakit hati itu adalah yang pertama syakun, keraguan. Yang kedua adalah nifakun, yaitu munafik. Orang munafik itu kan SMS ya. Senang kalau melihat orang susah atau susah kalau melihat orang senang. Itulah orang yang munafik. Coba dilanjutkan. Fahuwa, maka dia itu yumridu, sakit. Qulubahum. Yang sakit itu apa? Qulubuhum, ya, yumridu. Ya, qulubuhum, hati mereka. Yud'ifuha, ya. Yumridu itu membuat, coba diulangi lagi ya. Sakun wa nifakun. Fahuwa, ya, dan dia itu yumridu yang membuat sakit kulubahum, hati mereka. Ayudifuha, yaitu melemahkan hati mereka. Iya, jadi Allah yang membuat hati mereka itu sakit, yaitu membuat hati mereka itu lemah, ya. Tidak panceg begitu ya, Teh Arianti ya. Tidak kokoh hatinya. Nah, itu hati yang marid, ya. Jadi kita harus kokoh hati itu biar apa? Biar hati kita itu kuat, qawiyun, bukan dhaif. Ya. Fi qulubihim maradun. Nah, maka dengan dibuat karena hatinya itu ragu, karena hatinya itu munafik, lalu Allah membuat hati mereka itu yumridu qulubahum, hati mereka itu sakit atau hati mereka itu lemah. Fazada humullahu marado, fazada, ya, maka Allah akan menambahkan. Fazada humullahu marado, Allah menambahkan hum kepada mereka. Menambahkan apanya? Marodon, sakitnya. Semakin munafik, semakin lemah, semakin ragu, ya. Karena apa? Karena tadi mereka merasa menipu Allah dan Rasulnya atau dan orang-orang yang beriman, gitu ya. Coba dilanjutkan. Iya, fazadahumullahu marado. Coba lihat. Bima, karena apa yang anjalahu, apa yang Allah turunkan kepadanya. Iya, minal Qur'ani, berupa Quran. Likufrihim bihi, karena kekufuran mereka bihi kepada Al-Quran. Iya, walahum, dan bagi mereka orang-orang munafik itu adzabun alim, azab yang alim. Alim itu pedih artinya. Mu'limun. Iya, apa? Mu'limun. Mu'limun. Yang menyakitkan. Ya, mu'limun yang menyakitkan. Ya, mu'limun itu yang menyakitkan. Bima kanu. Ya, bima kanu
yakdzibun, karena keadaan mereka yakdzibun, mendustakan, ya, membohongkan, begitu. Jadi ada yang membaca bima kanu yakdzibun atau bima kanu yukadzibun gitu. Jadi bacanya ada dua, ya, karena mereka membohongkan, ya, atau karena mereka berdusta, begitu. Itu bisa saja bacaannya begitu. Bitasdidi, Ya, bitasdidi ayanabiyallahi, bitasdidi, ya, dengan tasdid, ayanabiyallahi, ya, Nabi Allah, yaitu Nabi Allah, wabitahfifi, wabitahfifi, dan dengan ringan, ayafiqolihim, yaitu dalam ucapan mereka, amanna, kami beriman. Tamat. Ya, saudara sekalian, ini pelajaran bagi kita semua, ya. Di antara manusia itu ada yang mengatakan beriman atau percaya kepada kamu, ya, kami itu orang Islam, ya, padahal mereka itu tidak. Coba cuitan-cuitannya. Jadi orang bertanya, Pak, kalau Abu Janda itu Islam atau bukan? Pak, kalau Ade Armando itu Islam atau bukan? Ya nggak tahulah. Yang tahu betul adalah dirinya, ya, yang ada di dalam hatinya. Tapi lihat saja ciri-cirinya di dalam cuitannya, apakah di IG-nya atau di Twitternya atau di podcastnya, apakah dia suka menghina Islam, apakah dia suka membuat kerusakan, ya, atau tidak, ya. Kalau suka membuat kerusuhan berarti dia munafik. Tapi kalau tidak, maka dia itu mukmin, gitu ya. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, padahal mereka itu tidak iman. Nah, mereka itu menduga atau menyangka yuhadiunallaha waladina amanu, menyangka bahwa mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal wa ma yakhda'una, mereka itu orang munafik tidak menipu, ya, ila angkusahum, kecuali kepada diri mereka sendiri. Karena satu saat nanti akan terbongkar kedoknya, akan terbongkar rahasianya. Nah, maka apa yang mereka duga menipu orang beriman, sesungguhnya mereka menipu kepada diri mereka sendiri. Tapi mereka itu tidak paham, tidak tahu, ya. Nah, maka karena merasa menipu, fi qulubihi maradun, dalam hatinya itu ada penyakit. Penyakitnya penyakit batin, apa namanya? Syakun, keraguan, ya. Nipakun, kemunafikan, ya. Kelemahan hati. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang ada pada batin mereka. Ya, fi qulubihi maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alim bima kanu yakdzibun. Jadi bagi mereka itu siksaan yang pedih karena kedustaan mereka atau kebohongan mereka. Saudara sekalian, para santri dan kaum muslimin muslimat di mana saja kalian berada, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang munafik. Demikianlah pertemuan kita mengenai kajian tafsir Jalalain. Insya Allah pada pertemuan berikut kita akan membahas ayat yang ke-11 insya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.